PKS sejatinya tidak cocok dengan partai apapun. Kita tidak perlu merasa aneh jika koalisi perubahan hingga sekarang tidak kunjung dideklarasikan. Mereka itu partai yang pengen menangnya sendiri, nang-nangan dewe itu, susah diajak kerjasama dan ingin menjadi penentu. Halo, salam begawan, salam ngompol, ngobrolin tentang politik dan ngopini politik ya. Dulu para pemirsa, dulu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini mesra sekali loh dengan Gerindra. Itu dulu dengan Gerindra mesra lah. Elit PKS suka itu memuji-muji Pak Prabowo. Itu ya dulu. Ya, mereka bagaikan Romi dan Yuli ya, yang tak mau berpisah sedetik pun gitu loh. Ya, tapi sekarang lihat saja itu sudah kayak Tom and Jerry, kayak kucing dan anjing, bahkan bisa jadi kayak Sembara dan Mak Lampir itu. Mungkin sebagian penikmat ngompol itu tidak tahu siapa itu Sembara dan Mak Lampir siapa. Itu loh, serial drama radio yang melegenda itu tahun 80-an itu. Nah, ini kalau kita bicara politik, yang kawan bisa jadi lawan. Ya, atau sebaliknya, tidak ada kawan, tidak ada lawan, yang ada cuma kepentingan. Nah, terhitung kalau PKS dan Gerindra ini unsurnya tidak sama, agak sulit diterima nalar mereka berkoalisi. Ora podo, tetapi 2014 dan 2019 itu mereka sama-sama loh mengusung Pak Prabowo. Artinya mereka akrab mengusung sebagai calon presiden. Dan tahun 2017 mengusung Pak Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Ya tentu elit-elit mereka sama-sama akrab. Beberapa event pilpres mereka sering bersama, jalan bareng gitu loh. Makanya ketika sekarang mereka berseberangan, maka akan saling buka-bukaan. Buka semuanya. Lah, aksi buka-bukaan pertama kali itu dimunculkan oleh Pak Sandiaga Uno yang mengungkit-ungkit adanya perjanjian antara Pak Prabowo dengan Pak Anies. Itu waktu proses pencalonan gubernur DKI tahun-tahun yang lalu. Hingga beberapa hari Pak Anies ini sama sekali tidak merespon apa yang dilontarkan oleh Pak Sandiaga. Dicuekin aja itu. Pak Sandiaga dicuekin itu. Yang muncul itu malah Pak Tifatul Sembiring itu. Elit PKS yang pernah jadi Menko Minfo. Pak Tifatul itu nge-tweet. Nge-tweet maksud saya itu. Nge-tweet itu begini malah. Oh ya, ada yang khawatir gagal maning ini. Ungkit-ungkit perjanjian Capres dulu. Sampai kapan ini? Rupanya beliau itu enggak sadar sudah khianati umat. Loh, lah cuitan tersebut kemudian langsung disambar ini oleh Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade. Ya, menurut Pak Andre, Pak Tifatul ini tidak memiliki prestasi katanya. Ya, baik di ruang rapat maupun di dapilnya itu belas orang duwe prestasi. Di Sumatera Utara sana itu menunjukkan kalau mantan pimpinan MPR tersebut tidak memiliki kinerja yang jelas. Kalau digertak begitu saja, Pak Tifatul tidak merasa menyenggol Pak Prabowo, bahkan menyebut Gerindra saja tidak loh. Nah, bisa jadi kita yang 2014 sampai 2019 tidak mendukung mendukung Pak Prabowo itu. Jangan-jangan begitu. Nah, ya tinggal melihat mereka berbalas-balasan. Para pendukung Pak Jokowi memang kebanyakan orang-orang rasional. Kalau tidak memilih Pak Prabowo, tidak kemudian menjelek-jelekkan. Oh, enggak begitu. Mereka rasional. Dulu kita fokus pada apa yang dibangun oleh Pak Jokowi. Ya, apa saja prestasinya? Nah, begitu pula dengan rekam jejak. Kita tinggal menyebut apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi saat menjadi wali kota di Surakarta dan gubernur DKI.
Nah, makanya orang-orang yang tidak berlanjut bekerja dengan Pak Jokowi ya tidak mengungkap apa yang disalahi beliau itu. Silahkan sebut aja. Itu mantan menteri siapa yang tidak berlanjut kerja bersama Pak Jokowi. Nah, terus membuka apa-apa yang dijanjikan Pak Jokowi. Oh, ada. Itu ada Pak Johan, Pak Jonan, bukan Pak Johan itu, Pak Jonan. Ada Bu Susi, ada Pak Hanif Zakiri, termasuk juga Pak Rizal Ramli dan Pak Anies Baswedan sendiri. Nah, ayo sebut saja. Mereka pernah membuka apa yang pernah dijanjikan oleh Pak Jokowi? Kan tidak ada. Nah, tidak kan? Nah, Pak Rizal Ramli itu nyinyir bolak-balik, tapi tidak akan pernah membuka jika Pak Jokowi punya niat jahat. Korupsi, bahkan bekerja sama dengan oligarki, tidak pernah sama sekali. Karena memang Pak Jokowi bekerja dengan sangat jujur, tidak menyembunyikan sesuatu. Apa yang disampaikan kepada menteri-menterinya dan kepada masyarakat sama. Renek sing ditutup-tutupi. Tidak ada perbedaan. Nah, disinilah kita jadi tahu pada partai atau siapa suara kita pantas kita percayakan. Semua berjalan seperti apa yang disampaikan sewaktu kampanye dan berusaha direalisasikan. Nah, lihat saja uraian Pak Tifatul sewaktu merespon lontaran Pak Andre. Nah, malah nyenggol-nyenggol kekecewaan PKS ditinggal Pak Prabowo segala. Ada yang kecewa dengan bergabungnya Pak Prabowo dan Pak Sandi menjadi menteri. Nah, jujur saja, PKS ya Pak, yang kecewa itu. Yang kecewa itu PKS. Kalau dianggap itu menjadi hak, mengapa Pak Tifatul mengungkit-ungkit hal itu? Ya, malah membuka hasil pilpres yang sudah lalu segala. Bu Mega kalah dari PSBY waktu itu. Tapi Bu Mega tidak mau loh jadi menterinya Pak SBY. Nah, demikian pula Pak Wiranto juga nggak mau. Nah, makin ketahuan kan, jika Pak Tifatul ini seorang pembenci Tuhan ini, kalah menang dalam konstelasi pilpres itu hal biasa. Dalam kontestasi pilpres itu biasa, kalah menang biasa Pak. Dan justru bergabungnya Pak Prabowo serta Pak Sandiaga dalam kabinet Pak Jokowi menjadi sebuah tradisi baru yang baik. Ya harus didukung itu. Masa perkembangan politik lebih positif malah dinilai negatif itu piye toh Pak? Saya tidak tahu apa keyakinan Pak Tifatul soal ini. Apa yang diputuskan Pak Prabowo dan Pak Sandi membuat Indonesia tahun 2019 lebih adem dibandingkan setelah pemilu 2014. Ya kalau mau jujur loh ini, PKS merasa sendirian di posisi oposisi. Dewean ini menjomblokan diri sebagai oposisi. Lah mereka di DPR jadi tidak bisa berkutik no. Ora iso apa-apa akhirnya. Tidak bisa menggertak pemerintah. Apalagi mengancam. Nah, situasi politik ini mengakibatkan perkembangan PKS tidak signifikan. Ya, bisa jadi no, bakal berdampak pada tahun 2024 mendatang. Suara-suara PKS di DPR sekarang bagai lenyap ditelan bumi. Nah, mereka berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang sering berakting, walk out, keluar dari sidang, abstain, mengajukan hak interpelasi, yang semuanya itu hanya drama saja tuh, sandiwara itu padahal itu. Nah, padahal yang tidak tergabung di pendukung pemerintah kan ada Demokrat juga. Tetapi PKS tidak berdaya untuk membuat gerakan yang sama. Ya, memang kalau mau dilihat secara ideologi, PKS sejatinya tidak cocok dengan partai apapun. Kita tidak perlu merasa aneh jika koalisi perubahan hingga sekarang tidak kunjung dideklarasikan. Mereka itu partai yang pengen menangnya sendiri, nang-nangan dewe itu, susah diajak kerjasama dan ingin menjadi penentu. Lalu kekuatan PKS berkurang itu sejak Pak Anies Mata dan Pak Fahri Hamzah mendirikan Partai Gelora, dan hampir setiap serangan Pak Fahri ke PKS tidak pernah direspon sama sekali. Ya itu entah takut, entah tidak bisa membalas, ya, entah kesulitan
berakrobat politik atau kendala lain ya saya nggak tahu. Oh, sepertinya menjelang 2024 PKS lumayan kepayahan. Payah perjalanannya itu. Nah, seperti kehabisan strategi maupun energi untuk pertarungan kelak itu. Lihat saja beberapa isu di media mainstream maupun media sosial. Ya mungkin sudah sejak pelantikan periode kedua Pak Jokowi, PKS tak bersuara apapun. Bahkan begitu sejak awal berniat mendukung Pak Anies sebagai bakal capres. Tidak ada gerakan apapun yang dibangun oleh PKS. Nah, untuk menaikkan elektabilitasnya atau perhatian publik pada bakal capres koalisi perubahan, makanya 2024 bukan hanya perolehan suara capres mereka yang tidak signifikan. Suara PKS bakal lumayan berkurang di beberapa tempat. Ya sudah, kita lihat saja nanti tahun 2024 setelah pemilu. Begitu sajalah. Salam Begawan. Sampai ketemu nanti.